Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayoheni Meiliana. Saya guru di SMP Negeri 5 Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam video kali ini, saya bermaksud melakukan pengimbasan terkait pelatihan seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi yang mana sudah saya tuntaskan mulai dari pelajaran 1 hingga pelajaran 6. Dan berikut pemaparannya. Pertama, kita harus tahu apa itu program guru, belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Program ini sebagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas dan kolaborasi. Atau hal ini bisa juga dikenal dengan 4C, critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih tujuan program seri kemampuan non-teknis dalam teknologi. Yang pertama, mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter, sekaligus membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam portal guru belajar dan berbagi. 2. Meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. 3. Meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis atau soft skill pendukung penggunaan teknologi, yaitu 4C seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring. Dan terakhir, memberikan kesempatan kepada guru-guru di Indonesia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi non-teknis. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar dan berbagi seri semangat guru? Ada 5. Yang pertama, tentu semua guru dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Ketiga, pengawas sekolah. Keempat, tenaga administrasi sekolah. Yang kelima, tentunya memiliki akun SIM PKB. Apa saja tahapan dalam program ini? Ada 3 tahapan yang harus diselesaikan. Yang pertama, BIMTEK, di mana peserta menyelesaikan 6 pelajaran yang masing-masing meliputi pretest, webinar, penilaian tengah, tugas mandiri, dan kuis penilaian akhir. Yang kedua, pengimbasan. Di sini peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak dan mendampingi rekan guru di satuan pendidikan untuk mengikuti program guru belajar seri Semangat Guru. Nah, apabila tahap 1 dan tahap 2 telah selesai, maka peserta berhak mendapatkan sertifikat 32 jam yang dapat di-download di web Ayo Belajar untuk seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi? Jadi, Bapak Ibu dapat buka Google, kemudian mengetikkan alamat webnya ayogurubelajar.kemdikbud.go.id, kemudian login menggunakan akun. Akun di sini bisa menggunakan guruku.id atau bisa juga menggunakan akun belajar.id. Jika sudah, maka
akan dihadapkan oleh seri yang tersedia. Nanti Bapak Ibu dapat memilih yang semangat guru, klik tombol pada selengkapnya, dan di situ nanti akan tertera jadwal pendaftaran dan juga jadwal pelatihan. Di sini Bapak Ibu dapat memilih jadwal pendaftarannya dan disesuaikan dengan jadwal pelatihan di mana Bapak Ibu dapat meluangkan waktunya. Jika sudah memilih, maka langkah selanjutnya ada 6 pelajaran yang harus diselesaikan. Yang pertama terkait resilience, yang kedua critical thinking, yang ketiga creativity, keempat communication, kelima empower teacher, dan yang keenam collaboration. Nah, pertama mengenai resilience. Resilience ini terkait tangguh dan teknologi. Jadi di sini maksudnya kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Di sini maksudnya proses berpikir, yaitu meliputi observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Yang ketiga, creativity terkait konten dan teknik penceritaan. Di sini ada kemampuan bercerita itu apa? Jadi kemampuan bercerita itu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Yang kedua terkait konten. Konten ini merupakan segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, maupun ajakan. Dalam membuat konten, ini ada 3 tahapan. Yang pertama, membuat rencana, yang kedua, mengeksekusi, dan yang ketiga, memasarkan. Selanjutnya, communication atau komunikasi efektif. Jadi dalam hal ini terjadinya proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif ini mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi baik secara virtual maupun tatap langsung. Empowered teacher, penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran ini menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Dan yang terakhir, collaboration. Di sini izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan praktik baik melalui kolaborasi dengan tujuan untuk meluaskan dampak dari program guru belajar dan berbagi seri semangat, kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi dan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat meningkatkan layanan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.